Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, di mana pada malam hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beraktivitas dan menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Dan sampai pada malam hari ini kami semuanya aman, sehat di dalam lindungan Tuhan. Dan menutup hari ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah kuat dalam Tuhan. Kalau kita mendengar kata perang, tentu kita membayangkan peristiwa itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Ada dua pihak yang berhadap-hadapan memperebutkan sesuatu. Dan alat yang digunakan yang terutama adalah mereka menggunakan senjata untuk saling menyerang. Tapi juga mereka juga menggunakan pelindung. Nah, setiap pihak yang terlibat dalam peperangan itu tentunya menginginkan kemenangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya sesungguhnya setiap hari berada di dalam medan peperangan. Dikatakan di sini adalah peperangan secara rohani. Perang antara terang dan gelap, baik dan jahat, daging melawan roh, benar dan salah. Itu semua ada dalam sisi kehidupan manusia. Kalau kita melihat dan mengamati pada hari ini, pengaruh jahat itu begitu luar biasa. Dan mungkin tanpa disadari, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kita juga tergoda. Karena apa? Karena sosok si jahat pada zaman modern ini tidak lagi terlihat menakutkan, menyeramkan yang membuat kita takut ataupun ngeri. Tetapi sebaliknya, nampak indah, menyenangkan, manis, dan menarik hati. Namun jikalau itu semua dituruti, akan membawa manusia kepada kehancuran.
Kita lihat pada hari-hari ini, ada banyak pengaruh jahat ada di sekitar kita. Itu yang harus kita waspadai. Mungkin bisa lihat lewat media sosial, media komunikasi yang saat ini sangat gampang kita akses. Perkembangan teknologi yang sangat maju itu seperti halnya pisau. Pisau bila digunakan dengan maksud yang baik, cara yang baik dan tujuan yang baik, itu akan membawa manfaat dan kebaikan buat kita. Tetapi sebaliknya, jikalau itu digunakan untuk maksud dan tujuan yang jahat, maka itu akan menghancurkan dan melukai orang lain. Demikian juga teknologi yang ada di hadapan kita dan ada di genggaman kita. Akan menjadi baik jikalau kita mempergunakan dengan baik, tapi akan menjadi jahat dan menghancurkan manusia jikalau itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang ada di hadapan kita membawa ancaman kepada kita dan di dalamnya ada unsur si jahat yang akan menghancurkan hidup kita? Firman Tuhan pada malam hari ini begitu jelas mengingatkan kepada kita supaya kita tetap memiliki perisai yang kuat. Yaitu apa? Yaitu iman kepada Tuhan. Bagaimana agar iman itu tetap kuat sehingga itu menjadikan perisai buat kita yang akan melindungi kita dari pengaruh kuasa si jahat? Ya, iman itu harus terus dirawat. Iman itu harus terus dipelihara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus ada di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang akan memimpin hidup kita. Dan itulah yang akan membuat kita memiliki kewaspadaan untuk melihat, mewaspadai pengaruh si jahat yang ada di hadapan kita. Yang kedua adalah terus mempersilahkan Roh Allah itu hadir dan memimpin hidup kita, sehingga kita semua mampu mengatasi pengaruh dan kuasa si jahat itu. Kalau di dalam nats kita digambarkan itu adalah penguasa-penguasa yang ada di udara. Itu menggambarkan buat kita bahwa pengaruh kejahatan itu ada di mana-mana. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mewaspadai apa yang ada di sekeliling kita, supaya kita tidak menjadi kalah oleh pengaruh kuasa jahat, tapi kita menang melawan pengaruh kuasa jahat dengan apa? Dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh, karena iman yang kita miliki adalah berkat dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita rawat dengan firman Tuhan dan terus mempersilahkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, supaya kami memiliki kepekaan untuk memahami, mengerti akan firman Tuhan yang ingin Kau nyatakan dalam hidup kami, supaya kami mewaspadai kuasa si jahat yang ada di sekeliling kami, hingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan menolong, melindungi, menjaga kami, supaya kami dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman. Esok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita hari ini. Tuhan memberkati.